Kembali di The Prime Show. Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan apa yang menjadi harapan Bang Jutek, khususnya terkait 3LP ya, yang memang saat ini belum diketahui informasi terakhirnya, tindak lanjutnya seperti apa. Nah, tapi saya ke Pak Reza tadi. Pak Reza tadi Bu Titin sempat mengatakan menarik, ada tim investigasi khusus yang dibentuk. Kemudian hasil temuannya ternyata belum diungkap begitu. Inilah momen indah bagi Polri untuk sungguh-sungguh menegakkan hukum dengan mengajukan permohonan PK kedua. PK kedua, oke. Di iNews sudah berulang kali saya katakan di berbagai macam forum diskusi di sini bahwa betapa luhurnya seandainya permohonan PK itu justru diajukan bukan oleh terpidana, tapi justru diajukan oleh institusi Polri. Kenapa? Karena mereka lah yang punya instrumen, mereka lah yang punya sumber daya, mereka lah yang punya penyidik-penyidik yang jago itu untuk menemukan novum itu. Yes. Tim sus, firasat saya mengatakan sudah menemukan sekian banyak bukti-bukti baru yang akan bisa mengubah simpulan kita tentang kasus Cirebon, yang bisa membuat berbalik arah nasib para terpidana. Tapi saya beribu sayang, sekian kali saya menghimbau Mabes Polri untuk mengajukan permohonan PK, untuk mengumumkan hasil kerja tim sus, tapi tidak digubris sama sekali. Alhasil benar kata Bang Jutek, sengkarut kasus hukum ini makin menjadi-jadi. Bahkan dugaan saya ini, di dalam Mabes Polri pun akhirnya kebingungan. Bagaimana sesungguhnya kita akhirnya bisa menggunakan hasil kerja tim sus ini untuk mengungkap kebenaran senyata-nyatanya. Dan bagaimana pula sesungguhnya kita harus menyikapi personil kita, yaitu Aibtu Rudiana dan para penyidik yang konon sudah melakukan sekian banyak tanda-tanda paling tidak pelanggaran etik itu. Putusan ini membuat susah semua pihak, termasuk menurut saya, dugaan saya adalah Mabes Polri sendiri. Tapi kalau ditanya, di mana gerangan titik kesulitan ini muncul? Tadi. Karena Mabes Polri mengabaikan unsur keempat dalam proses penegakan hukum, terjadi situasi yang semacam ini. Saya selalu mengatakan, kualitas proses pengungkapan kasus ditentukan oleh 4 hal. Pertama, tuntas. 2, menyeluruh. 3, objektif. Objektif dalam pengertian dilakukan sesuai dengan koridor hukum dan dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan. Yang keempat adalah transparansi. Oke. Nah, praktis menurut saya kita punya alasan untuk mempertanyakan transparansi ini. Ya. Karena sekali lagi, hasil kerja tim sus tidak diumumkan. Dan ternyata putusan MK memunculkan dampak yang luar biasa terhadap, menurut saya, kredibilitas tim sus itu sendiri. Nah, itu dia yang menjadi ekspektasi kita semua, termasuk masyarakat yang mengikuti kasus ini, bahwa temuan tim sus disampaikan terlebih dahulu menjadi rekomendasi ke Mahkamah Agung sebelum membuat putusannya, begitu Pak Reza? Ada riset begini, apa sih yang membuat proses pengungkapan kasus, pengungkapan fakta itu menjadi centang perenang? Ada 2 hal. Pertama, ketika proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan saksi. Ya. Ini kita kesampingkan. Yang kedua adalah ternyata justru otoritas penegakan hukum sendiri yang menyimpan atau yang menyembunyikan fakta-fakta, bukti-bukti yang seandainya diungkap akan bisa menguntungkan nasib terdakwa. Tadinya saya beranggapan sudah terjadi ini. Dari pihak Polda Jabar barangkali menutup-nutupi sesuatu. Karena terendus ada sekian banyak kejanggalan yang sudah dipotret dengan sangat rapi oleh Bang Jutek dan kawan dan disodorkan ke majelis hakim. Harapan saya terhadap sekian banyak indikasi kejanggalan itulah tim sus akan kemudian melakukan koreksi, kemudian Mabes Polri mengumumkan secara terbuka. Baik. Tambahan lagi, Jenderal Listio Sigit sendiri, Kapolri sendiri sudah mengatakan kerja penyidik tahun 2016 tidak sesuai kaidah saintifik. Itu perkataan siapa? Perkataan Kapolri. Iya. Maka kita bisa maknai ada temuan-temuan saintifik yang sudah diperoleh oleh tim sus Mabes Polri yang punya nilai sebagai novum untuk diajukan dalam proses PK berikutnya. Oke, namun itu tidak diungkapkan. Nah, saya ke Bang Jutek. Bang Jutek, komunikasi terakhir Anda dengan tim sus kemudian terkait barangkali ada bukti-bukti baru yang disampaikan kepada Anda dari temuan tim sus. Bu Titin yang punya pengakuannya kan yang punya hubungan dengan tim sus. Tim sus itu belum pernah hubungi kami, ya. Saya pribadi apalagi belum pernah dihubungi, ya. Ya, jadi saya belum pernah berkomunikasi dengan tim sus. Kalau dengan tim penyidik di Barreskrim, setiap pemeriksaan kami berkomunikasi, ya, untuk terkait dengan laporan kami. Karena para penyidik itu mempunyai kewajiban untuk SP2HP.
memberikan perkembangan tentang penyelidikan yang sedang terjadi. Selama ini perlakuan teman-teman dari Bareskrim Mabes Polri secara lembaga Bareskrim dan Mabes Polri, saya acungin kalau ada 6 jempol lah ya. Sangat mereka akomodir, diterima baik, sampai hari ini pun masih diproses. Oke. Hanya menurut kami kurang cepat gitu Baik. kan. Itu sebabnya karena ini menyangkut narapidana yang kemarin PK-nya diputus itu ditolak ya, Ya. dan mereka ada di dalam tanpa hitungan hari kapan harus keluar, dan kesian mereka 1 hari pun ada di dalam kalau betul atas apa yang Oke. tidak mereka lakukan. Makanya kami minta tolong dipercepat lah, itu aja. Apa yang Pak Reza katakan kami juga lagi tunggu. Oke. Kalau kemarin kami paham mungkin kalau misalnya hasil kerja tim sus diungkapkan akan bisa mempengaruhi, walaupun itu harapan kami ya sebelum Ya, PK. ya. Tapi karena sekarang PK sudah diputus, ya diumumkanlah oleh Kapolri supaya kami bisa paham. Baik. Masyarakat bisa tahu apa Baik. sih kerjanya tim sus, Baik. versi polisi itu apa sih, Baik. gitu kan? Oke. Gitu, Mas. Oke, Ya. oke. Saya ke Bu Titin. Bu Titin, tadi Anda sempat sampaikan sebenarnya bahwa tim sus sudah menghubungi Anda, kemudian sudah menyampaikan temuan-temuannya yang mengarah kepada sesuatu. Bisa diungkapkan? Yang saya dapat informasi, Ya. justru Widi dan Mega itu ditemukan oleh tim sus. Karena di 2016 nama Widi dan Mega itu nggak pernah ada. Ekstraksi handphone Vina itu dibukanya oleh tim sus. Kenapa Widi dan Mega yang orang kampung, mohon maaf, sama dengan saya dari Cirebon, berani kuat untuk bersaksi? Karena Baik. ya, karena dibuka, diingatkan oleh tim sus tanggal sekian, itu mereka udah lupa sebetulnya. Tetapi ekstraksinya karena dihadirkan oleh tim sus dari handphonenya Vina, mereka mengingat lagi. Dan kemudian dari Pradi justru membuka ekstraksi dari handphonenya Widi. Baik. Akhirnya kan sama memang itu. Sebetulnya duluan dibukanya ekstraksinya handphonenya Vina oleh tim sus. Itu yang saya dapat informasinya. Baik. Makanya saya sih yakin sebenarnya tim sus sudah bergerak itu. Tim sus sudah mengetahui pukul 22.14 masih ada percakapan antara Vina dan Baik. Widi. Dan itu juga diingatkan. Coba kamu ingat lagi jam saya ada apa omongannya. Saya kan dapat informasi itu dari Widi dan Mega, saya yakin lah nggak bohong. Mereka anak-anak lugu. Baik. Nggak mungkin gitu misalnya Baik. seberani itu Ya. mengungkapkan kalau tidak dikuatkan oleh tim sus. Oke, meskipun temuan itu belum diungkapkan ya, dan itu menjadi harapan kita bersama bahwa tim dari Mabes Polri, terutamanya kepolisian ini bisa membuka temuan-temuan, barangkali ada novum, kemudian hasil investigasinya seperti apa diungkapkan ke publik. Baik, terima kasih Ibu Titin sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Pak Reza juga terima kasih banyak. Pak Jutek terima kasih banyak sudah bergabung bersama Oke, kami. terima kasih. Selamat malam, sehat selalu. Mas Reza, Pemirsa, selamat berakhir malam. sudah jumpa kita di The Prime Show. Saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.